Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aryasena dan pada kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk ujian akhir praktikum. Aplikasi yang saya buat di sini adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api untuk stasiun Ngawi Selatan. Baik, di sini bisa kita buka aplikasinya, yang Excel-nya. Oke, di sini akan running. Jadi aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api untuk stasiun Ngawi Selatan, yang nantinya akan memudahkan user. Jadi nanti user tidak perlu lagi tuh namanya mengantri panjang di loket karcis. Kan capek tuh kita berdiri ngantri di loket karcis, maka biasanya panjang lagi antriannya. Tentunya kita males kan gitu tuh. Jadi mending kita memesan tiket di aplikasi aja, dan nantinya aplikasi akan menampilkan tiket digitalnya. Dan tiket digital yang nanti tinggal kita tukarkan di tempat scan yang ada di stasiun untuk menukarkan dengan tiket kereta apinya. Jadi pertama-tama kita harus login terlebih dahulu di sini. Pertama kita bikin akun dulu, registrasi, masukkan nama panjang kita, Bima Aryasena, kemudian username-nya berapa, Bima, dan passwordnya 123. Klik button register. Nah, akun berhasil dibuat. Jika akun sudah dibuat, kita tinggal login saja. Di sini kita login, tadi username yang kita buat Bima. Dan di sini kita harus sesuaikan dengan username dan password yang kita buat tadi. Karena jika tidak tepat, misalkan tidak tepat nih passwordnya, kita login. Nah, tidak bisa login kita karena ada notif username atau password yang dimasukkan salah. Oke, jadi kita harus masukkan yang tepat terlebih dulu, barulah bisa login. Nah, login berhasil. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang saya buat. Jadi di sini berisi mengenai jadwal keberangkatan. Jadi misalkan kita ingin tahu tuh hari ini jadwal kereta apinya apa aja dan jam berapa, kita tinggal klik di sini, tampilkan jadwal. Nah, di sini ada tuh stasiun tujuannya kemana aja hari ini kereta yang ada di stasiun Ngawi Selatan, beserta jam keberangkatannya yang sudah disorting dari awal, yang pagi banget sampai yang malam banget sudah disorting. Tetapi kemudian, misalkan kita malas nih membaca jadwal yang banyak ini, kita pengen tahu langsung, ada nggak tuh jadwal untuk ke Tokyo hari ini? Bisa kita cari di sini, di searching ini, kita cari stasiun Tokyo, apakah ada hari ini? Nah, ternyata ada tuh stasiun tujuan Tokyo. Jam berangkatnya adalah pagi banget nih, jam 3.30. Jadi kita harus pagi-pagi nih ke stasiunnya kalau mau ke Tokyo. Oke. Terus misalkan kita nih mau ke Banjarmasin misalkan. Apakah ada tuh rute stasiun Banjarmasin hari ini? Banjarmasin. Oh, ternyata stasiun tujuan Banjarmasin tidak tersedia. Jadi tidak ada tuh yang namanya rute tujuan ke Banjarmasin. Yang ada cuma Tokyo dan sebagainya di sini. Oke, jika kita sudah mantap tuh mau ke Tokyo, jadi kita tinggal langsung aja beli tiketnya. Klik pembelian tiket. Di sini kita akan masukkan nama kita, Bima, kemudian tiket yang ingin dibeli. Misalkan kita ingin membeli 2 tiket tuh, kita masukkan di sini 2. Akan tetapi, jika kita tidak memasukkan tiket yang ingin dibeli atau tidak membeli tiket apa-apa, kita pesan tiketnya tidak bisa. Di sini tulisannya harus ada tiket yang dibeli. Jadi kita akan masukkan dulu tujuan kita ke Tokyo. Nah, kita masukkan, kita akan membeli 2 tiket dewasa dan 1 tiket anak. Jadi sepasang suami istri sama anaknya lah. Jadi sudah yakin nih data yang kita isi benar, tinggal kita pesan tiket. Nah, tiket berhasil dipesan. Oke. Nah, yang nantinya aplikasi ini akan memberikan kita tiket digitalnya lah anggapannya. Jadi nanti kita bisa scan di bagian ini ke tempat scan yang ada di stasiun untuk menukarkan dengan tiket kereta apinya. Nah, mudah bukan? Jadi kita tidak perlu lagi tuh yang namanya antri panjang di loket tiket yang ada di stasiun. Kita tinggal pesan aplikasi dan nantinya aplikasi akan memberikan tiket digitalnya yang tinggal kita scan di tempat scan yang ada di stasiun. Nggak perlu lagi tuh yang namanya antri panjang. Dan di sini juga ada tuh berisi nama-namanya. Namanya Bima, jamnya jam 3.30, tiket anak 1, tiket dewasa 2, total harganya juga ada. Dan dari stasiun Ngawi Selatan ke stasiun Tokyo. Ternyata di sini ada juga barcode-nya untuk di-scan.
Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai codingan yang saya buat serta elemen-elemen apa saja yang saya pakai di dalam aplikasi tersebut. Jadi kita buka dulu NetBeans-nya. Di sini kita akan mulai dari login frame. Nah, di sini saya menggunakan label untuk menampilkan tulisan login user, kemudian menggunakan get text field. Text field di sini saya gunakan untuk menampung data dari user. Jadi jika user ingin mengisi data, kita tampung menggunakan text field. Kemudian untuk password juga sama menggunakan text field, tapi tipenya password. Jadi ada enkripsinya supaya tidak terlihat. Kemudian saya juga menggunakan login dan register button yang berfungsi untuk melakukan perubahan button. Jadi kita klik, muncul perubahannya. Kemudian di bagian register juga sama, saya menggunakan button, text field, dan label. Akan tetapi ada tambahan satu di sini text field untuk full name-nya. Kemudian saya juga menggunakan image untuk menambahkan background pada aplikasinya supaya lebih bagus, keren. Oke, lanjut ke jadwalnya. Di sini saya menggunakan table, agak rumit sedikit di sini. Saya menggunakan table untuk menampilkan datanya. Kemudian saya menggunakan radio button untuk menghilangkan atau menampilkan data. Serta saya juga memberikan text field untuk menampilkan tulisan. Dan kemudian saya juga menampilkan text field juga di sini untuk search tujuan dan button untuk melakukan pencariannya. Kemudian di sini juga ada button untuk lanjut ke halaman selanjutnya, pembelian tiket. Jadi di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu di bagian table. Jadi saat radio buttonnya itu kita cek atau kita select, maka kita akan menampilkan data ke dalam table. Data dari table itu ada di sini. Ini adalah data dari table dan tentunya masih tidak berurutan tuh jam keberangkatannya. Jadi saya sorting terlebih dahulu, saya buat metode sorting di sini untuk sorting jam keberangkatan dari awal sampai akhir dan yang kemudian saya masukkan ke dalam tabelnya. Nah, saya masukkan data yang telah disorting ke dalam table. Kemudian untuk pencarian juga sama, saya juga menggunakan metode searching untuk pencariannya. Di sini jadi saat button cari diklik, dia akan melakukan fitur pencarian dan akan membandingkan apakah elemen yang dimasukkan oleh user sama dengan stasiun tujuan yang kita buat sebelumnya datanya. Jika ada stasiun tujuan non serial user, maka akan menempelkan notif bahwa stasiun tersebut ada dan jam keberangkatannya jam berapa. Akan tetapi jika tidak ada, maka aplikasi akan menampilkan stasiun tujuan yang Anda cari tidak tersedia. Oke, di sini saya juga menggunakan background, yaitu gambar, supaya lebih bagus. Kemudian ada juga di bagian pemesanan tiket. Di sini saya menggunakan combo box untuk menampilkan list dari tujuannya. Oke, kemudian saya menggunakan text field juga untuk mengisi data, serta label untuk menampung tulisan. Dan juga saat button pesan ini di-trigger, maka dia akan mengambil semua data yang ada di sini untuk dimasukkan ke dalam array. Di sini akan dimasukkan ke dalam array yang ada di data tiket. Nah, ini arraynya. Jadi nanti saat buttonnya diklik akan masukkan data ke dalam array tersebut yang merupakan global variable di sini. Dan nantinya bisa diambil datanya oleh tiket frame. Nah, jadi data yang diklik oleh button sebelumnya akan dikirimkan ke tiket frame-nya ini, yang nantinya akan ditampilkan di sini nama, jam, tiketnya, jumlah tiket, total harga, serta stasiun tujuannya. Dan juga saya juga membuat barcode di sini untuk melakukan scan nanti di stasiun kereta apinya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.